saya duduk sendiri. Apa selamanya saya juga akan seperti ini. Iya. Terus saya punya niat dan satu prinsip, saya ingin masuk Islam. Maka selamanya saya juga nggak pernah yang namanya pegangan agama juga nggak pernah ada saya gitu. Akhirnya saya itu panggil seorang ustadz yang dari Aceh. Masya Allah. Itu posisinya di Solo masih, tapi ustadznya dari Aceh. Enggak, saya posisi di saat yang tidak baik, Pak. Siap. Saya tersang saya di LB. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV. Tentunya di tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Sahabat Mu'allaf TV, tak lupa kami selalu mendoakan Anda semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilimpahkan rizkinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum berbincang-bincang banyak kepada narasumber kita, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mu'allaf TV. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang banyak kepada narasumber kita. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum menceritakan kisahnya, mungkin pemirsa Mu'allaf TV ingin kenal lebih jauh. Iya. Mungkin perkenalkan dulu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bambang Purwanto, sarjana ekonomi. Masya Allah. Lahir di Solo dan dulu tinggal di kota Solo, Serengan. Sekarang saya berada di Mojolaban, Sukoharjo. Terus dulunya saya dari agama saya waktu masih SD sampai SMP, saya masih beragama Katolik. Sekarang saya sudah menjadi mu'alaf sampai saya menikah dengan istri saya saat ini. Masya Allah. Sebenarnya sih sudah bukan mu'alaf lagi ya. Iya, Sudah muslim lah, iya, muslim sejati gitu. Iya. Biasanya kan kalau mu'alaf sebutan itu awal-awal gitu kan. Iya. Tapi kita akan menggali gimana sih kisah-kisahnya pada saat waktu mau masuk Islam. Kan mungkin pemirsa pengen tahu tentang sejarahnya. Iya. Ya kan. Monggo. Kebetulan dulu waktu saya di agama Katolik, waktu itu saya mau dibaptis. Dan saya waktu itu menolak. Saya takut nanti saya masuk Islam. Yeah. Nah, ternyata keinginan saya juga masuk Islam juga sampai saat ini. Gitu loh. Sekolah saya terus masuk di SMP Islam. Katolik dan Nasrani lah gitulah. Oh, SMP-nya? Iya, SMP. Di SMP Katolik? Iya, Katolik. Terus rencananya saya lulus mau nerusin ya SMA Islam. Katolik juga. Katolik juga. Ya, tapi saya diterima di antaranya Katolik dan negeri.
Terus saya mikir-mikir, saya dua-duanya nggak masuk. Saya sekarang tak masuk negeri aja dari TK sampai SMP kan saya di Katolik. Iya. Ya akhirnya saya masuk di negeri. Di saat negeri itu saya masih Katolik, tapi sering juga ikut ngintip belajar Islam gitu. Terus lama-lama kebetulan kan rumah saya depannya masjid. Saya jarang keluar karena saya juga masih sungkan lah. Iya. Lama-lama saya juga tertarik masuk Islam itu. Kebetulan dari teman-teman juga banyak yang Muslim. Masya Allah. Ya. Dan dari Muslim itu saya ketemu istri saya juga dulunya juga mualaf. Dan setelah saya menikah dengan istri saya, Iya. istri saya juga ikut membimbing. Oh, Masya Allah. Itu membimbing kan dia lebih Jadi lebih duluan. ya? lebih duluan dia Oh, lebih siap. paham juga gitu. Siap. Banyak membantu saya sampai sekarang ini begitu cerita riwayatnya. Jadi sebenarnya keinginan mulai ada pengen masuk Islam itu sebenarnya pada saat umur berapa itu? Kalau keinginan itu masih waktu SMP itu sudah punya ada keinginan ya, tapi belum ada kepastian itu loh. Tapi saat-saat saya juga nggak tahu itu yang namanya juga dapat hidayah atau enggak, itu saya juga nggak tahu. Saya itu duduk-duduk sendiri dan di saat juga saat sedih dan resah itu loh, saya duduk-duduk sendiri. Apa selamanya saya juga akan seperti ini? Iya. Terus saya punya niat dan satu prinsip, saya ingin masuk Islam. Maka selama saya juga nggak pernah yang namanya pegangan agama juga nggak pernah ada saya gitu. Akhirnya saya itu panggil seorang ustadz yang dari Aceh. Masya Allah. Itu posisinya di Solo masih, tapi ustaznya dari Aceh. Enggak, saya posisi di saat yang tidak baik, Pak. Siap. Saya terus terang saya di LP. Oh, Masya Allah. Saat itu saya kan kena narkoba. Di saat yang nggak baik, ketemu ustadz yang dari Aceh. Oke. Saya tanya, kamu bisa nggak ngajari saya sholat sedetail mungkin dan sesempurnanya, saya gitu. Masya Allah. Terus dia bilang, saya sanggup Pak. Kalau sanggup, saya kasih tempat sampai istilahnya makan saya jamin gitu. Tapi saya minta diajarin sampai di dalam, saya diajarin sholat, sama waktu itu juga belajar sedikit-sedikit. Akhirnya saya juga bisa sholat, Alhamdulillah. ya bisa sedikit-sedikit Siap. baca. Terus kebetulan ibu datang tengok saya bilang, Bu, besok kita pulang, kita umroh, tolong disiapin. Masya Allah. Ya, terus akhirnya pulang, saya sudah bisa ngimami ibu sampai kaget dan nangis. Iya Masya gitu. Allah. Setelah habis itu kita umroh bersama. Itu sampai sekarang saya berusaha untuk menjadi muslim yang taat sampai saat ini Masya Allah. gitu. Jadi pada posisi waktu masih di di penjara itu umur berapaan itu, Pak? Berapa itu? Sekitar 40-an ya, 40. Sekitar 40. 40 ya. 40-an. Itu transisi masuk Islam ya? Berarti sebelumnya Sudah Islam, tapi saya sama sekali nggak menjalani, cuman istilah abangan lah gitu. Abangan. Iya, dikatakan jadi masuk seperti Islam tapi masih menjalankan. Saya cuma ingin saat itu yang lebih usuk gitu loh, dalam memperdalam. Siap. Pada saat itu dituntun syahadat lagi atau hanya ingin melanjutkan aja karena mungkin sudah syahadat sebelumnya? Sudah, saya terus berlangsung terus
Juga ada juga di sama itu juga diajarkan lagi kayak istilahnya hijrah. Iya, hijrah. Hijrah. Jadi pada saat di tempat itu minta dibimbing ya sama orang Aceh gitu ya. Iya, orang Aceh, Ustadz yang saya atas nama si Buyung waktu itu. Masya Allah. Keluarga Bapak pada saat itu agamanya apa? Kedua orang tuanya. Keluarga saya waktu itu juga yang namanya juga belum ada pegangan, Pak. Di saat orang tua saya mau meninggal, itu dia suruh mengislamkan. Oh, Masya Allah. Jadi waktu sakit dia sadar sama suruh mengislamkan Itu sekarang. minta sendiri atau? Ibu minta sendiri saat itu, ya. Terus bapak yang kedua itu juga minta saya juga sama di sama seperti ibu gitu. Masya Allah. Kalau adik saya yang satu muslim, yang dua non muslim. Siap. Jadi pada saat itu ibu istilahnya belum beragama ya, tapi pada saat Iya, mau meninggal minta disyahadatin ya. Disyahadatin ya. Masya Allah. Saat meninggal dituntut sama istri saya juga waktu Itu di sana saya meninggal. duluan mana? Duluan bapak apa ibu? Waktu itu? Oh, duluan ibu dulu. Duluan ibu ya. Berarti bapak masuk Islam ini ibu belum tahu ya? Belum tahu, kalau mungkin tahu dia benar-benar senang banget dia itu. Ya insya Allah kan anak-anaknya yang mendoakan beliau. Iya. Setiap saat saya juga. Masya Allah. Saya merinding. Selama perjalanan itu, selama masuk Islam, ada nggak sih ujian terberat setelah menekuni ya? Atau mungkin setelah bersyahadat gitu? Ya saya pikir gini Pak ya, kalau dari waktu non muslim masuk muslim itu, saya pikir saya lebih gimana, lebih semeleh, lebih Sebenarnya itu apa? lebih pasrah, santai gitu. Mikirnya juga enak gitu. Siap, ya. Sedikit-sedikit duniawinya saya kurangin gitu. Jadi fokus ya. Iya, kita juga kerja juga santai. Jadi ya santai, nggak begitu merungsung dalam artinya santai itu juga. Siap, ya. Apa sih reaksi pada saat itu? Biasanya kan kaget, seorang Katolik atau seorang Nasrani lah ya, terus masuk Islam, biasanya ada reaksi dari keluarga atau tetangga, reaksinya seperti apa biasanya? Kalau teman-teman? Kalau keluarga juga nggak begitu masalah, karena kan banyak yang ada yang muslim, ada yang Nasrani ya. Tapi dari teman-teman waktu itu kan sampai sekarang pun saya juga masih canggung lah dalam arti untuk SD-nya juga Katolik. Siap. Untuk SMP-nya juga Nasrani, dan sampai sekarang di grup reuni itu saya semua masih canggung. Tapi juga banyak yang heran sekarang kok. Masya Allah ya. Masya Allah. Udah umroh ya kan, sedangkan saya yang Islam dari lahir belum umroh. Itu waktu kayaknya waktu sama juga itu lah, nanti panggilan sampai sekarang nunggu nakalnya lebih mas. Nakalnya udah luar biasa. Kita ukuran surga banyak tahu. Iya, banyak teman, banyak saudara, banyak istilahnya banyak rekan-rekan yang kaget. Kok jadi begini, bisa begitu, dia salut sampai kenyalami. Saya sendiri kan kadang ngambil ibrohnya, jadi mengambil pelajaran dari orang-orang yang hijrah, orang-orang yang mualaf gitu, perjalanannya Masya Allah kan banyak rintangan, mungkin dulunya terpuruk, mengalami masa-masa terpuruk, kemudian bertobat. Saya berusaha sampai saat ini ya, narkoba ya. Udah, kalau nanti Solo kan banyak komennya nanti kalau memang Insya Allah. saya udah benar-benar
benar-benar nakal dan hancur saat itu. Itu Ustadz itu ya. Masya Allah ya. Saya belajar bukan cuma sekali dua kali. Waktu itu saya juga masih kurang memikirkan agama. Yang terakhir itu saya juga sudah memikir, saya sudah benar-benar saya sudah mau masuk Muslim. Jadi sekarang Yuswanya Saya 60. 60 pas ya. Iya 60 kurang sedikit lah, hampir naik 60. Dikenalin bos. 60 masih nakal ya. Masya Allah. 60 ya. Dulu paling tua paling nakal saya paling di saat itu loh. Sekitar umur 40-an itu tadi. Menempati titik hari itu 40-an sekian. Masya Allah. Tapi saya bersyukur sekali mas. Saya, sampai umur sekian saya sudah Muslim, mengenal Allah, dan saya istilah banyak yang nonton saya. Masya Allah. Itu saya paling senang pak sekarang. Sampai sekarang istilahnya saya juga ayem lah dikatakan, untuk jalannya ayem. Iya. Tenang kalau Tenang, kita mengenal Allah iya, di dalam tenang, benar-benar tenang. Enggak ngoyo. Pikiran saya juga nggak seperti dulu, kayaknya seperti panas, sekarang saya seperti lepas gitu loh. Masya Allah. Ya, pokoknya saya berusaha seperti saat-saat tepat waktu dan selalu ingat Allah. Sekarang jadi pengurus apa Pak? Mualaf Solo Raya. Oh, Mualaf pengurusnya Center. Bapak? Iya. Masya Allah. Jadi pengurus Mualaf Mualaf Center Solo. Solo, Iya. Solo Raya ya? Iya, Solo Raya. Solo Raya Bapak sendiri? Iya, saya, istri saya. Masya Allah. Ada pembimbing, ada ibu jadi banyak itu. Masya Allah. Salah satu waktu ya. Ada nama Islamnya atau memang namanya itu aja? Enggak ada, ya? iya, enggak ada. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin apa sih harapan Bapak ke depannya? Harapan saya tuh menginginkan supaya banyak yang bisa mengenal dan memperdalam Islam seperti saat ini. Ya kan, dengan saya sekarang kan teman-teman saya yang dekat dengan saya berusaha yang Nasrani saya ajak, kalau bisa saya berusaha menjadi Muslim. Ya, kebetulan sudah beberapa teman alhamdulillah bisa masuk Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak, mungkin karena waktunya Iya Pak. ya, kita mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Apa sih pesan-pesan Bapak kepada pemirsa Mualaf TV, baik yang mereka yang sudah Muslim maupun yang mungkin masih di persimpangan, yang mungkin masih ragu-ragu, bimbang, ingin masuk Islam tapi masih ragu-ragu, atau mungkin banyak tantangannya? Iya. Semoga untuk yang teman-teman atau saudara-saudara, bahkan rekan-rekan yang sekiranya masih bimbang, mungkin bisa ikut dan mempelajari, bisa menjadi Muslim yang saat ini seperti yang saya inginkan. Bisa ke Mualaf Center untuk minta bimbingan dan tanya-tanya seperti nanti yang kita inginkan. Baik, terima kasih Pak atas berbagi kisahnya kepada Mualaf TV, khususnya pemirsa Mualaf TV. Semoga perbincangan kali ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada yang perlu diambil dari pelajaran perjalanan dari kisah mualafnya. Terima kasih. Ya ini Pak, efek dari karena narkoba itu. Jadi kita ngomongnya masih, padahal sudah lama. Itu efek dari itu. Insyaallah. Jadi masih putus-putus, masih kadang itu. Dan kedepannya Iya, lebih amin. baik, lebih pasti ngomongnya. Iya, amin. Terima kasih. Baik pemirsa Mualaf TV, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan ini bisa diambil ibrohnya, mengambil pelajarannya, dan menjadi pelajaran buat kita semuanya.
termasuk saya sendiri banyak belajar lagi, karena kita sesama muslim hendaknya saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kesalahan, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Ya.